Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko M. Atik Al-Haromain NPM 183100084. Jadi di sini saya akan meneruskan video yang kemarin, yaitu untuk memenuhi tugas laboratorium anatomi blok neurologi Universitas Malahayati. Jadi kan kemarin kita udah membahas tentang tulang kranium ya, atau os kranium. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang otak gitu. Tapi dalam bahasa kali ini kita lebih khusus kepada cerebrum atau otak besar. Baik, kita langsung saja ke materinya. Baik, sistem saraf pusat atau otak termasuk sistem saraf pusat manusia. Jadi awalnya terbentuknya sistem saraf pusat itu terbentuk di awal minggu ketiga dan keempat pada kehamilan, dimana pada awalnya otak ini terdiri, atau yang nama lainnya encephalon, terdiri dari 3 bagian, yaitu ada prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Setelah itu dalam perkembangannya ketiga bagian-bagian ini akan berkembang menjadi bagian-bagian yang lain. Maksudnya di sini seperti prosencephalon. Dalam minggu kelima, prosencephalon akan berkembang menjadi 2 bagian, yaitu ada telencephalon, diencephalon. Jadi prosencephalon itu terbagi menjadi 2 bagian lagi, ada telencephalon dan diencephalon. Bisa dilihat sini. Terus yang kedua mesencephalon. Mesencephalon tetap dia enggak berkembang lagi, dia tetap mesencephalon gitu. Terus yang selanjutnya rhombencephalon. Rhombencephalon dia terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu metencephalon dan milencephalon. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di gambar yang ini. Nah, tadi kan nih encephalon dia ada 3 bagian, prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Prosencephalon dibagi menjadi 2, ada telencephalon dan diencephalon, bisa dilihat di gambarnya. Terus mesencephalon tetap ada 1 ya. Terus rhombencephalon berkembang lagi, ada milencephalon dan metencephalon. Metencephalon ini berkembang lagi menjadi cerebellum, dan milencephalon menjadi medulla spinalis. Terus kita lanjut ya, langsung ke bagian cerebrumnya ya. Untuk yang kita bahas kali ini yaitu tentang telencephalon atau otak besar. Jadi otak besar ini terbagi lagi menjadi 2 bagian atau 2 hemisferium. Ada hemisferium kanan dan ada hemisferium kiri, dekstra dan sinistra. Nah, ini kan ada 2 bagian di sini. Terus hemisferium kanan dan kiri, dia dipisahkan oleh fisura. Namanya fisura longitudinalis. Jadi dipisahkan oleh fisura longitudinalis cerebri, biar bisa membedakan kiri dan kanannya. Terus di dalam cerebrum ini kan dia otak seperti terlihat kayak ada lekukan-lekukan gitu ya, kayak ada garis-garis. Nah, garis-garis ini yang penting di situ ada namanya sulcus. Apa itu sulcus? Sulcus adalah celah, dimana otak kan berbentuk kayak ada celah-celahnya gitu. Ini ada beberapa celah, namanya sulcus. Ada yang pertama, ada yang paling penting,
itu di sini ada sulcus centralis. Apa itu sulcus centralis? Sulcus centralis ya, sulcus yang di tengah, namanya juga sentral. Nah, dia ada di paling tengah. Ya, bisa dilihat sendiri. Nah, ini sulcus centralis. Tuh. Terus oh iya, agar lebih gampang kita sebelum bahas sulcus kita bahas bagian-bagian dari otak dulu ya. Bagian dari yaitu atau lobus-lobus bagian dari otak. Jadi otak ini memiliki beberapa bagian atau lobus-lobus. Yang pertama yaitu ada lobus frontalis. Itu yaitu lobus yang paling depan. Bisa dilihat yang warna agak coklat-coklat kemerahan gitu ya. Ini lobus frontalis. Terus ada lobus parietalis. Yang di tengah ini ada lobus parietalis. Selanjutnya ada, nah bisa dilihat di sini ada lobus occipitalis. Nah, yang di belakang yang warna kuning. Dan di sini juga ada lobus temporalis. Dan ada lagi lobus yang tidak kelihatan dari sini, dia lobusnya ada di dalam. Ketika ini dibuka atau ini dibuka lagi, dia akan terlihat lagi yang namanya nih, bisa dilihat lobus limbicus. Nah, jadi lobus-lobusnya ada itu tadi bagian-bagiannya. Terus kita lanjut lagi ke yang tadi sulcus atau celah itu. Nah, yang terpenting di sini, nah di sini sebenarnya banyak di sulcusnya, tapi kita bahas ada bagian-bagian yang terpenting, yaitu yang pertama ada namanya sulcus centralis. Yang tadi kita bahas kan sulcus centralis itu sulcusnya di tengah. Nah, di tengah sini sulcus ini dia memisahkan antara lobus frontalis dan lobus parietalis. Nah, memisahkan antara lobus depan frontalis dan lobus yang tengah parietalis. Terus yang selanjutnya ada namanya nih sulcus pario occipitalis. Nah, dia di namanya aja sudah menjelaskan, dia memisahkan antara lobus parietalis dan occipitalis. Nah, sulcus pario occipitalis. Untuk selanjutnya, nah di sini ada sulcus lateralis. Nah, di sini ada sulcus lateralis ya, di pinggir bagian lateral. Dia memisahkan lobus temporalis dan di atasnya ada lobus parietalis dan frontalis. Nah, dia memisahkan temporalis. Terus kita dari luar sudah semua itunya sulcus-sulcusnya. Terus kita masuk lagi ke bagian dalam. Di sini tadi kan ada lobus limbicus. Nah, di sini ada yang memisahkan juga antara lobus limbicus dan frontalis, yaitu yang memisahkan namanya sulcus cinguli. Nah, bisa dilihat di sini sulcus cinguli, dia memisahkan antara lobus limbicus dan lobus frontalis. Terus tadi ada mana ya? Oh iya betul, sulcus cinguli di sini. Nah, sulcus-sulcusnya itu yang penting, tapi masih banyak lagi ya sulcus-sulcusnya yang kayak yang kecil-kecil gini seperti ada nih sulcus frontalis inferior, sulcus frontalis superior. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Itu tadi saya menjelaskan tentang gambaran-gambaran besarnya saja. Terus kan tadi ada sulcus ya. Terus karena adanya sulcus tersebut, maka kan nanti terbentuk lekukan-lekukan. Kan di situ ada celah, di sini di pikiran satu ada celah, di sana ada celah. Nah, di tengah-tengah situ
nanti dia akan terbentuk kayak lekukan-lekukan. Nah, lekukan ini disebut dengan girus. Nah, untuk girusnya di sini ada juga beberapa girus. Untuk lebih jelasnya kita pindah ke gambar yang untuk lebih gampang ya. Kita pindah ke sini yang lebih gampang. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada gyrus presentalis. Nah, di mana letak gyrus presentalis? Nah, di sini. Gyrus presentalis dia kan tadi sudah dibilang ada sulcus centralis. Nah, untuk gyrus presentalis dia berada di depan. Nah, di depan sulcus centralis. Nah, dia kan dinamakan gyrus presentalis. Berarti sebelum sentral, sebelum di tengah. Nah, dia berada di depan sulcus centralis. Terus yang selanjutnya ada gyrus presentalis. Nah, dia berada di belakang dari sulcus centralis. Namanya saja gyrus post centralis. Post berarti sesudah. Tuh. Terus selanjutnya bagian depan ada gyrus frontalis. Gyrus frontalis itu ada 3, ada gyrus frontalis superior bagian atas ini, gyrus frontalis medius bagian tengah, dan gyrus frontalis inferior. Begitu juga di bagian belakang di lobus parietalis. Di sini ada lobus parietalis superior dan lobus parietalis inferior. Terus bawah lagi yang di lobus temporalis, di situ ada gyrus ada 3 juga, ada gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius, dan gyrus temporalis inferior. Nah, terus ada lagi di sini yang beda di bagian bawah. Di bawah gyrus frontalis ada namanya giri orbitales atau gyrus orbitalis. Nah, ini di sini bisa dilihat. Nah, jadi setiap masing-masing gyrus ini dia memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Nah, misalnya, oh iya ada lagi, maaf, ini lupa tadi yang di dalam kan, di dalam tadi ada lobus namanya lobus limbicus kan. Nah, di sini ada gyrusnya juga. Nama gyrusnya adalah gyrus Zwingli. Baik lagi tadi setiap gyrus itu pasti memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya bisa dilihat di gambar di sini. Kita misalnya ini ada yang tadi gyrus presentalis. Dia fungsinya nih seperti ditunjukkan di gambar, dia korteks somatosensorik primer. Nah, ya bisa dibaca di gambarnya ya. Di keterangannya juga bisa dibaca di sini. Terus selanjutnya tadi kita sudah membahas gyrus, sudah membahas sulcus. Nah, terus di sulcus tersebut di mana nantinya sulcus itu dia akan dilewati oleh arteri-arteri dan vena-vena. Nah, sekarang kita membahas tentang arteri dulu ya. Kita cari dulu. Nah, di arteri sini, di arteri. Nah, ini arterinya. Nah, untuk arteri yang memperdarahi bagian dalam atau di bagian otak, dia ada arteri karotis interna. Dari bawah dulu dia dari leher dia ada arteri karotis communis di sini. Terus berjalan ke atas dia bercabang menjadi 2 bagian. Ada arteri karotis eksterna dan arteri karotis interna. Di mana yang eksterna dia memperdarahi bagian luar di luar tengkorak atau os cranii. Terus yang
arteri karotis interna dia akan memperdarahi yang bagian dalam, yaitu otak. Terus arteri karotis interna ini dia akan terus lurus ke bagian otak. Nah, dan dia untuk percabangannya dia bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk percabangannya. Jadi lihat dia akan ke atas, nanti dia akan menjadi arteri cerebri anterior, arteri cerebri media. Di sini ada arteri komunikan posterior nih. Agak lebih jelas bisa dilihat di sini juga. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi arteri karotis interna dia kan berjalan ke atas. Nah, dia bercabang. Cabang-cabang seperti ini. Dia dari arteri karotis interna dia akan bercabang menjadi arteri cerebri media, arteri cerebri anterior. Nah, di basis kranii arteri itu akan membentuk seperti ini. Nah, dia ada dua arteri karotis interna, nanti dia bercabang dari dua, terus dia digabung atau berkeliling kayak gini nih arterinya. Dia digabung oleh arteri komunikans anterior dan arteri komunikans posterior. Ini yang tadi nih, dia akan membentuk seperti ini tadi. Nah, di bagian basis kranii. Terus sekarang kita bahas yang vena. Untuk vena kan dia mengambil darah. Dia vena awalnya dari luar dan ada yang dari dalam juga. Itu ada yang dari luar tuh, ada vena emissaria parietalis. Di sini ada vena emissaria occipitalis, dan dia akan berjalan ke vena jugularis. Dia bermuaranya. Terus yang di dalam ada nih vena superior cerebri, bisa dibaca sendiri di situ. Nah, ini untuk sulcus-sulcusnya diisi oleh vena dan arteri, bisa dibaca. Ini, nah misalnya ini ada arteri colosomarginal, vena superior cerebri. Nah, ini dia di bagian gyrus-gyrusnya. Terus ini dilihat dari bawah, di bawah berbentuk seperti ini. Nah, dia masih ada bagian-bagian lain. Nah, ini ada gyrus temporalis yang tadi kan yang di lateral. Nah, masih banyak. Terus kalau dilihat dari bawah ini terlihat di sini ada chiasma opticum. Nah, ini akan untuk penglihatan ya. Ada bulbus olfactorius. Nah, terus di sini ada juga namanya tegmentum mesencepali. Nah, dimana dia yang akan bersambung ke batang otak. Nah, terus di sini juga saya belum tahu otak besar ini telencephalon, dia memiliki ujung kan. Dia berbentuk seperti kayak bola lonjong ini. Dia memiliki ujung. Nama ujungnya adalah polus. Mana polus itu ada dua, ada depan dan belakang. Ada polus frontalis dan ada polus occipitalis. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang klinisnya ya. Untuk yang pertama, nah di sini ada namanya atrofi encephalon, timbul seiring usia. Hal ini terjadi bersamaan dengan pembesaran sulcik dan penyempitan giri, kesulitan mengingat yang timbul secara bertahap
sering bertambahnya usia tidak secara langsung disebabkan oleh atrofi encephalon, tapi terutama disebabkan oleh durasi fase tidur gelombang pendek. Jadi ini atrofi encephalon ini dia terjadi pembesaran sulcus tadi. Otomatis jika sulcusnya membesar, maka gyrus itu menjadi kecil kan. Sulcus tuh di pinggirnya, sulcus tuh yang membentuk gyrus. Jika sulcusnya besar, gyrusnya dia akan mengecil nanti, atrofi. Terus ini bagian-bagiannya dibelah lagi, bisa dibaca ya, masih banyak. Nah, kita ke klinis. Nah, ini untuk klinis pada bayi biasanya ini ya. Nah, yang pertama ada namanya meningokel. Meningokel di mana kantong hernia dibentuk oleh kulit dan meninges dan diisi oleh liquor cerebrospinal. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, dia lapisan-lapisan yang melapisi otak dia keluar. Nah, karena ada kelainan di sini. Nah, dia yang keluar ada spatium subarachnoid dan dura maternya juga ikut keluar juga, arachnoid mater ikut keluar, tapi di sini untuk lobusnya dan ventrikulnya tidak keluar. Itu namanya meningokel. Terus yang kedua ada meningoencephalokel, di mana kantong hernia terdiri atas bagian cerebellum yang mengalami prolaps dan ditutupi oleh meninges dan kulit. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini cerebrumnya dia ikut keluar. Nah, keluar kayak gini, dia namanya meningoencephalitis. Meningoencephalokel. Terus yang selanjutnya ada meningohydroencephalokel, di mana kantong hernia terdiri atas bagian-bagian lobus occipitalis yang mengalami prolapse dan cornu posterior ventriculus lateralis. Nah, dia lobus occipitalisnya ikut keluar, lapisan arachnoid, dura mater keluar juga. Nah, dia ventriculus lateralis, tahu nggak yang ada di cerebrum, dia ikut keluar. Nah, seperti ini. Baik, untuk listnya mungkin itu saja. Lagi yang mau dibahas ya, mungkin sudah cukup pembahasan kali ini ya untuk cerebrum ini. Bisa dibaca lagi. Nah, ini bisa di. Baik, mungkin untuk pembahasan cerebrum kali ini kita cukupkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Dan jika dalam menjelaskan tadi banyak kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf karena masih belajar juga ya. Semua kekurangan dari saya dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk materi kali ini mungkin saya akhiri. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Nah, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.